tanah air ini dengan darahmu, air matamu, dan nyawamu. Halo netizen, apa kabar? Colin Lamil News Weekly kini kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dan terupdate seputar Colin Lamil. Bersama saya Sardawanda, hanya di Colin Lamil News Weekly selengkapnya. Untuk meningkatkan kesiapan tempur dan profesionalisme prajurit, TNI Angkatan Laut resmi membuka latihan Puncak Armada Jaya ke-43 tahun 2025. Upacara pembukaan digelar di gedung JOPR, Kodiklatal Surabaya, dipimpin dan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah, mewakili Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Sementara itu, Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara, yang bertindak sebagai Pangkogas Radmin, mengikuti acara secara daring dari markas Colin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama jajaran staf dan pelaku latihan lainnya. Latihan Armada Jaya merupakan agenda strategis TNI AL untuk menguji kesiapan operasi gabungan, mulai dari operasi laut, amfibi, hingga penanggulangan separatis bersenjata. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Keluarga besar Satlin Lamil III Colin Lamil memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Mako Satlin Lamil III, Makassar. Dengan mengusung tema membangun karakter personel TNI Prima melalui sunnah Rasulullah, acara diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh prajurit Satlin Lamil III, dilanjutkan ceramah keagamaan oleh Ustadz Muhammad Asdar. Dan Satlin Lamil III, Kolonel Laut Sultan Firdaus, dalam sambutannya menegaskan pentingnya meneladani kepemimpinan dan akhlak Rasulullah sebagai bekal dalam menghadapi tantangan tugas ke depan. Dan Satlin Lamil II Colin Lamil Kolonel Laut Ahmad Alif Saifuddin memberikan entry briefing kepada seluruh prajurit dan jajaran bertempat di Gedung Laut Banda, Mako Satlin Lamil II, Surabaya. Dalam arahannya, Kolonel Ahmad Alif menegaskan pentingnya menanamkan nilai-nilai dasar prajurit Colin Lamil, yakni berbakti tanpa tapi, bekerja tanpa nanti, semangat tanpa tepi, dan berdoa tanpa henti, sebagaimana ditekankan oleh Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara. Dan Satlin Lamil II juga menyoroti sejumlah poin penting, mulai dari peningkatan ketakwaan, tanggung jawab moral, profesionalisme, hingga bahaya judi online dan gaya hidup hedonis yang harus dihindari oleh setiap prajurit. Upacara serah terima jabatan Komandan KRI Mentawai 959 berlangsung hikmat di Gedung Laut Natuna, Mako Satlin Lamil I. Dan Satlin Lamil I Kolonel Laut Pelaut Suhartaya memimpin langsung prosesi yang menandai pergantian kepemimpinan dari Mayor Laut Pelaut Hairul Rahman kepada Mayor Laut Hairul Algars. Dalam amanatnya, dan Satlin Lamil I menegaskan bahwa jabatan Komandan KRI bukan sekedar posisi, tetapi merupakan tanggung jawab profesional tertinggi di atas kapal. Colin Lamil menggelar upacara bendera 17-an di lapangan Mulyono Silam, Mako Colin Lamil. Upacara ini merupakan implementasi nilai-nilai Trisila TNI AL, serta bagian dari pelaksanaan perintah harian sifat tetap sebagai bentuk pembinaan tradisi militer. Dipimpin oleh Kadis Infolahta Colin Lamil, Kolonel Laut Khusus Budi Sulistiono, upacara juga menjadi momen refleksi pasca peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Laut. Dalam amanat Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara, menekankan pentingnya profesionalisme prajurit serta peran aktif Colin Lamil dalam mendukung operasi angkutan laut militer dan nasional. Melalui upacara ini, seluruh prajurit dan PNS Colin Lamil diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjunjung disiplin, dan menghindari segala bentuk pelanggaran demi menjaga kehormatan TNI AL. Colin Lamil menggelar worship tour spesial di KRI Banda Aceh 593 bagi siswa-siswi Sekolah Lentera Asa Peduli Autisme dari Ciangsana, Bogor. Kegiatan ini memberikan pengalaman unik bagi para siswa berkebutuhan khusus untuk mengenal lebih dekat dunia militer, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Para siswa tampak antusias saat diajak berkeliling melihat langsung fasilitas canggih kapal perang TNI AL. Pangkolin Lamil, Laksda TNI Rudi Aviantara, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini dan menyebut kegiatan tersebut sebagai simbol inklusivitas dan dukungan nyata TNI AL terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ia berharap kegiatan ini dapat membangkitkan semangat dan kepercayaan diri para siswa untuk terus berkembang dan meraih impian.
Upacara serah terima jabatan Komandan KRI digelar di Gelada Utama KRI Teluk Amboina, 5:03 saat kapal tengah sandar di dermaga Ende Selatan, Koarmada 2, Ujung Surabaya. Upacara dipimpin langsung oleh Dan Satlin Lamil 3, Kolonel Laut Pelaut Sultan Firdaus. Jabatan Komandan KRI diserah terimakan dari Letkol Laut Pelaut Rendra Hariwibowo kepada Mayor Laut Pelaut Dwi Bagus Roy Setiawan. Dalam amanatnya, Dan Satlin Lamil 3 menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan personil TNI AL. Sertijab juga menjadi momentum untuk memperkuat kinerja organisasi. Laksda TNI Rudi Aviantara menghadiri kejuaraan nasional Adventure Off-Road Non-Winch Garuda, Prima 4x4 Piala Panglima TNI di sirkuit PMPP Sentul, Jawa Barat, pada 20-21 September 2025. Yang merupakan bagian dari perayaan HUT TNI ke-80. Kegiatan ini dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan pejabat lainnya, bertujuan mempererat hubungan TNI dengan masyarakat. Selain kompetisi, acara juga menyajikan bakti sosial, bazar UMKM, dan hiburan rakyat. Pangkolin Lamil, Laksda TNI Rudi Aviantara, menghadiri Navy Fair 2025 untuk merayakan HUT ke-80 TNI. Acara ini menarik banyak pengunjung di Silang Monas. Kegiatan dimulai dengan Panglima TNI RAN 2025 yang dilepas oleh Jenderal TNI Agus Subianto. Banyak stan pameran menampilkan alutsista dan peralatan TNI AL. Masyarakat juga menikmati hiburan dan melihat dapur lapangan. Kolin Lamil TNI AL telah membuka perkemahan Sabtu Minggu dan pelatihan bela negara Korps Kadet Republik Indonesia tahun 2025 tahap 1. Kegiatan ini bertujuan membentuk karakter generasi muda melalui nilai-nilai kepemimpinan dan kedisiplinan. Sekitar 1.000 siswa dari berbagai SMK dan SMA di Jakarta berpartisipasi, menerima pelatihan seperti navigasi dasar dan teknik survival. Peserta juga melakukan penanaman pohon mangrove dan pembagian sembako. Kolin Lamil mengadakan upacara bendera rutin setiap Senin untuk menumbuhkan patriotisme dan cinta tanah air. Upacara di markas Kolin Lamil di Jakarta Utara dihadiri oleh prajurit dan pegawai negeri sipil. Inspektur upacara, Kolonel Laut Teknik Indra Bianbusaju Lepang, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan dan penekanan mengenai kewaspadaan terhadap kebakaran, kebersihan lingkungan, penghindaran judi online, dan menjaga etika serta sikap. Upacara ini menjadi simbol penghormatan dan memperkuat disiplin serta tanggung jawab. Kolonel Laut Pelaut Sultan M. Firdaus memimpin pengukuhan Letkol Laut Pelaut Ahmad Sholihan sebagai Wakil Komandan Satlin Lamil 3 di ruang rapat Mako Satlin Lamil 3 Makassar. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya tanggung jawab dan kualitas pembinaan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Acara dihadiri oleh berbagai pejabat dan prajurit Satlin Lamil 3. Kolin Lamil menggelar persami dan pelatihan bela negara Korps Kadet Republik Indonesia tahun 2025 dari 26 hingga 28 September 2025. Sebanyak 1.000 siswa SMK dari Jakarta berangkat menggunakan KRI Banjarmasin 592 ke Pulau Untung, Jawa. Kegiatan ini ditinjau langsung oleh Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara, didampingi KS Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto, serta sejumlah pejabat utama Kolin Lamil. Kegiatan ini bertujuan membina generasi muda untuk mencintai bangsa dan tanah air. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara mengikuti penutupan latihan Puncak Armada Jaya 43 tahun 2025 secara virtual yang dipimpin oleh Komandan Kodik Latal. Latihan ini berlangsung dari 15 hingga 26 September 2025 dan dinyatakan sukses. Penutupan latihan mencakup evaluasi dari semua peserta untuk meningkatkan efektivitas komando. Kendala selama latihan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke-80, Diskes Kolin Lamil mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan senam di Gor Rawa Badak, Jakarta Utara, pada 28 September. Kegiatan ini dihadiri Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara, didampingi Ketua Gabungan Jala Senastri Nyonya Hesti Rudi Aviantara. Masyarakat antusias memeriksakan kesehatan dan ikut senam. Pangkolin Lamil Laksda TNI Rudi Aviantara.
didampingi Nyonya Hesti Rudi Aviantara menyambut siswa dan siswi peserta Persami dan Pelatihan Bela Negara KKRI 2025 di Dermaga Mako Colin Lamil. Pelatihan berlangsung dari 26 hingga 28 September 2025 di KRI Banjarmasin 592 dengan 1.000 siswa SMK dari Jakarta. Panglima berharap pelatihan ini dapat menjadi agenda rutin untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Colin Lamil hanya di akun resmi kami, Satyawira Syala Dharma.